terhadap Presiden Joko Widodo. Salah satu momen yang mendapat banyak sorotan ketika dia hadir bersama dengan Joko Widodo di lapangan Monas saat berlangsung aksi 212 pada tanggal 2 Desember 2012. Ini aksi yang dalam sejarah modern Indonesia ini adalah aksi massa yang terbesar dan sampai sekarang belum bisa ada yang menandinginya. Momen ini juga kemudian menjadikan Habib Rizik Syihab itu menjadi figur sentral. Kehadiran Gatot itu sangat mencolok karena dia satu-satunya petinggi negara yang mengenakan peci berwarna putih, sementara Joko Widodo dan petinggi negara lainnya memakai peci warna hitam. Selain itu, berbeda dengan para pejabat tinggi negara lainnya, Gatot juga membantah aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Kan banyak pada waktu itu yang mencoba melabeli aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Gatot selain itu juga dia menghidupkan kembali tradisi nonton bareng film G30 SPKI yang sebelumnya menjadi tradisi tahunan di era Orde Baru. Nah, pada waktu itu kan pemerintahnya Jokowi itu didukung oleh PDIP dan tentu saja film G30 SPKI ini dianggap mendiskreditkan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang merupakan bapak dari Ibu Megawati. Namun tradisi itu menghilang bersamaan dengan kembangnya Orde Baru dan hal itu banyak yang mengkait-kaitkan dengan keputusan Jokowi. Jokowi itu memang oleh banyak kalangan dituding sebagai anak keturunan dari PKI. Sebuah tuduhan yang sampai sekarang memang belum ada buktinya. Namun ini kalau ada melongo di media sosial masih tetap banyak yang meyakininya. Soal ini pernah dibantah oleh Arya Bima, tim kampanye Jokowi JK. Ini politisi PDIP ya. Menurut dia penghentian film G30 SPKI itu dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu dalam pemerintahnya Habibie, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan dari Kopassus ini Yunus Sosviah, yang sekarang ini konteksnya pada September 2018 ketika Arya Bima menjawab pertanyaan wartawan, dia itu menjadi penasihat tim sesnya Prabowo. Pak Prabowo pada waktu itu masih menjadi lawan politik dari Joko Widodo. Soal ini menurut Arya Bima perlu diluruskan karena katanya ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan pemerintah menghentikan pemutaran film G30 SPKI. Pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30 SPKI, kata dia. Saat itu, ujar Arya, saat itu adalah menunjuk pada pemerintahan Habibie. Yunus Sosviah menghentikan pemutaran film itu dilakukan karena seolah-olah kawasan Halim Perdana Kusuma yang pernah menjadi markas TNI AU adalah tempat yang menyeramkan. Penghentian pemutaran film juga diputuskan oleh Yono Sudarsono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para menteri itu menginginkan bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, yang menarik kemudian ketika menjadi Panglima TNI, Gatot Nurmantio itu memutuskan untuk menghidupkan kembali tradisi itu. Dia mewajibkan seluruh kantor-kantor dan juga markas TNI untuk memutar film ini.